Asal-usul Indramayu. Indramayu adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang terkenal dengan julukan Kota Mangga. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 2090 km persegi dan jumlah penduduk 1.871.149 jiwa berdasarkan data tahun 2020. Indramayu didirikan oleh Raden Arya Wiralodra pada tanggal 7 Oktober tahun 1527, yang juga diperingati sebagai hari jadi Kabupaten Indramayu. Nama Indramayu berasal dari nama istri Raden Arya Wiralodra, yaitu Nyi Endang Dharma Ayu. Nyi Endang Dharma Ayu adalah seorang wanita yang memiliki kecantikan yang luar biasa, sehingga banyak pria yang tertarik padanya. Namun, ia hanya mencintai Raden Arya Wiralodra, yang juga merupakan seorang pria tampan dan gagah. Raden Arya Wiralodra sendiri adalah putra dari Tumenggung Gagak Singalodra, seorang bangsawan dari Bagelen, Jawa Tengah. Ia memiliki cita-cita besar untuk membuka daerah baru yang bisa diturunkan kepada anak keturunannya. Untuk itu, ia melakukan tapa brata di Gunung Sumbing selama 3 tahun untuk meminta petunjuk dari Tuhan. Di akhir pertapaannya, ia mendapat wangsit untuk pergi ke lembah Sungai Cimanuk dan membuka hutan di sana. Ia pun berangkat bersama Ki Tinggil, seorang pengawal setianya, dengan membawa senjata cakra undaksana. Setelah beberapa waktu, mereka sampai di sebuah sungai yang mereka kira adalah Sungai Cimanuk. Mereka pun bermalam di sana. Esok harinya, mereka bertemu dengan Ki Buyut Sidum, seorang orang tua yang tinggal di dekat sungai tersebut. Ki Buyut Sidum menegur dan menanyakan tujuan mereka. Setelah Raden Arya Wiralodra menjelaskan maksudnya, ia baru tahu bahwa sungai tersebut bukanlah Sungai Cimanuk, melainkan Sungai Cipanas. Sungai Cimanuk sudah terlewat oleh mereka. Ki Buyut Sidum pun menunjukkan arah Sungai Cimanuk kepada Raden Arya Wiralodra dan Ki Tinggil. Ia juga memberitahu mereka bahwa di sekitar sungai tersebut ada sebuah desa yang bernama Desa Karanganyar, yang dipimpin oleh Ki Gede Karanganyar. Ki Gede Karanganyar adalah seorang pemimpin yang bijaksana dan adil, yang dihormati oleh rakyatnya. Raden Arya Wiralodra dan Ki Tinggil pun melanjutkan perjalanan mereka ke Sungai Cimanuk. Sesampainya di sana, mereka terpesona oleh keindahan alamnya. Sungai Cimanuk mengalir deras dan jernih, diapit oleh pepohonan yang rindang dan hijau. Udara di sana sejuk dan segar, membuat mereka merasa nyaman dan tenang. Mereka pun memutuskan untuk menetap di sana dan membuka hutan untuk mendirikan padukuhan. Mereka bekerja keras untuk membersihkan lahan dan membangun rumah. Mereka juga berkenalan dengan penduduk desa Karanganyar, yang menyambut mereka dengan ramah dan baik hati. Mereka pun hidup rukun dan damai bersama. Suatu hari, Raden Arya Wiralodra mendengar kabar bahwa Ki Gede Karanganyar memiliki seorang putri yang sangat cantik, yaitu Nyi Endang Dharma Ayu. Ia pun penasaran dan ingin melihatnya. Ia pun pergi ke desa Karanganyar dan meminta izin untuk bertemu dengan Ki Gede Karanganyar dan putrinya. Ketika Raden Arya Wiralodra melihat Nyi Endang Dharma Ayu, ia langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Begitu juga dengan Nyi Endang Dharma Ayu, yang merasa terpikat oleh ketampanan dan kegagahan Raden Arya Wiralodra. Mereka pun saling bertukar pandang dan tersenyum. Raden Arya Wiralodra pun mengungkapkan perasaannya kepada Nyi Endang Dharma Ayu dan meminta izin kepada Ki Gede Karanganyar untuk meminangnya. Ki Gede Karanganyar pun menyetujui permintaan Raden Arya Wiralodra, karena ia melihat bahwa Raden Arya Wiralodra adalah seorang pria yang baik, berani, dan bertanggung jawab. Maka, Raden Arya Wiralodra dan Nyi Endang Dharma Ayu pun menikah dengan meriah. Mereka pun hidup bahagia di padukuhan yang mereka bangun. Padukuhan tersebut kemudian berkembang menjadi sebuah kota yang makmur dan sejahtera. Kota tersebut diberi nama Indramayu, yang berasal dari gabungan nama Indra, singkatan dari Wiralodra, dan Mayu, singkatan dari Dharma Ayu. Itulah asal-usul Indramayu, kota Mangga yang namanya berasal dari kecantikan Nyi Endang Dharma Ayu. Kota ini memiliki sejarah yang panjang dan menarik, yang patut untuk diketahui dan dihargai oleh generasi penerusnya. Semoga konten ini bermanfaat dan menginspirasi Anda. Terima kasih.